Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam dua Raja-Raja pasal ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan mencatat. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berseluruh mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah bunuh-membunuh, yang seorang membunuh yang lain, maka sekarang marilah menjara, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai di perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauh mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Saudara, apa yang kita baca tadi adalah sebuah peristiwa yang dicatat dalam perjanjian lama, tentang satu hari, ketika Israel menguasai Edom, dan Edom itu ada dalam kekuasaan Raja Israel. Tapi satu hari, saudara, Raja Edom memberontak terhadap Israel. Sehingga Raja Israel pada waktu itu mengajak Raja Yehuda dan juga kerajaan Edom untuk sama-sama maju berperang melawan orang Moab. Dan bagaimana cara mereka untuk mencapai Moab? Mereka harus berjalan selama 7 hari melintasi padang gurun yang untuk bisa menjangkau Moab. Jadi mereka melintasi padang gurun selama 7 hari. Dan firman Tuhan mengatakan ketika mereka berjalan selama 7 hari di padang gurun itu, persediaan air mereka habis. Dan mereka di padang gurun itu tidak bisa menemukan sumber mata air. Sehingga semuanya kelelahan, semuanya kehausan, baik manusia maupun ternak, tentara perang mereka semua, saudara, kehilangan, hampir putus asa dan kehilangan tenaga, karena mereka tidak memiliki air lagi untuk diminum. Kemudian, saudara, salah seorang dari antara mereka mengusulkan supaya memanggil seorang nabi untuk dimintakan nasihat. Kemudian, saudara, Elisa pada waktu itu dipanggil, kemudian Elisa memberikan nasihat ini, saudara, supaya tentara Israel dan orang-orang dan tentara yang mengikuti mereka menggali parit-parit di sekitarnya. Tapi Elisa udah bilang, Tuhan tidak akan memberikan angin dan Tuhan tidak akan memberikan hujan. Tetapi Tuhan akan mengisi parit-parit itu. Sehingga saudara-saudara lihat dengan baik, akhirnya saudara, keesokan paginya saudara, parit-parit itu terisi penuh dengan air. Sehingga mereka bisa minum air, mereka bisa segar lagi, mereka bisa mendapat kekuatan baru, ya kan, bala tentara itu dan hewan-hewan mereka semua bisa minum, sehingga mereka saudara bisa segar lagi. Itu mujizat pertama. Mujizat yang kedua yang mereka terima, saudara, ketika orang Moab melihat ke bawah, bahwa ada tiga raja yang berkumpul bersama pasukan, dan mereka lihat ke bawah, saudara, dari jauh, parit-parit yang terisi air itu sepertinya berwarna merah. Ada sebuah fenomena sepertinya berwarna merah. Dan mereka pikir, orang Moab berpikir, oh, 3 raja ini, Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom, mungkin mereka saling membunuh pada waktu itu. Sehingga dengan berani, orang Moab datang, saudara, turun di lembah itu, dan mereka tidak menyangka, ternyata itu cuma sesuatu yang salah yang mereka lihat.
Air itu seperti darah. Dan akhirnya saudara, orang Israel bisa menyerang orang Moab. Dan saudara lihat di situ, semua orang Moab, saudara, tentara Moab dipukul mundur, dikalahkan oleh orang Israel. Bahkan kerajaan Moab, saudara, dikalahkan, dihancurkan oleh orang Israel. Saudara yang terkasih, ketika Raja Israel akan menyerang Moab, 7 hari mereka berjalan, mereka ada problem, saudara. Mereka tidak menemukan air. Dan Tuhan menyuruh mereka menggali parit. Saudara, itu sebuah perintah yang tidak masuk akal. Sebuah perintah, saudara, yang kalau mau dipikir secara logika, untuk apa? Menggali parit. Sedangkan Elisa sudah mengatakan, Tuhan tidak akan menurunkan hujan buat kalian. Tapi kalau kalian gali parit, Tuhan akan mengisi parit itu dengan air. Dan itu, saudara perhatikan, kata Elia tadi, itu perkara kecil di mata Tuhan. Saudara, bagi orang Israel, saudara, bagi tentara Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, itu saudara, satu masalah yang besar. Tapi saudara tahu, Elia mengatakan itu perkara kecil, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saudara disuruh menggali parit. Saudara harus mengetahui bahwa orang tentara Israel, kemanapun mereka pergi berperang, mereka selalu memperlengkapi diri mereka dengan sekop kecil. Itu saudara bisa baca di Ulangan pasal 23. Itu peraturan yang Tuhan berikan. Jadi mereka dengan mudah, dengan skop kecil yang mereka punya, perlengkapan perang mereka bisa menggali parit. Tapi sebenarnya saudara, di tengah padang gurun, disuruh menggali parit. Itu tidak masuk di akal, tidak masuk logika. Tapi saudara, yang hebatnya dari orang Israel dan raja mereka pada waktu itu, walaupun itu tidak masuk di logika, tidak masuk sebagai strategi perang yang mereka persiapkan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan mereka mau taat. Mereka menggali parit, dan keesokan paginya, saudara, ada dari Edom, air itu mengalir, dan Tuhan mengisi penuh semua parit itu. Sehingga mereka bisa minum, dan mereka bisa disegarkan. Dan besoknya, saudara, orang Edom bahkan bisa, orang Moab bahkan bisa tertipu. Mereka dari jauh, air itu seperti darah, mereka berani maju, karena mereka pikir para raja-raja 3 kerajaan ini sudah saling membunuh. Dan mereka terjebak di sana. Satu ketaatan menghasilkan 2 mujizat. Sekali lagi, satu ketaatan menghasilkan 2 mujizat. Saudara, dalam hidup ini kadang ada problem yang kita hadapi yang harus Anda pecahkan dengan logika. Yang harus Anda pecahkan dengan keterampilan, kemampuan saudara. Tapi kadang-kadang, saudara, ada masalah yang saudara logika udah nggak bisa. Kadang-kadang kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kadang-kadang itu berlawanan dengan logika. Ini yang dihadapi oleh orang Israel. Disuruh menggali parit itu kecil aja. Di tengah-tengah padang gurun. Padahal hujan tidak akan turun, Tuhan bilang. Elisa bilang, Tuhan tidak akan turun, tapi Tuhan akan mengirim air. Itu sebuah janji. Tapi orang Israel belajar untuk percaya pada waktu itu. Yang kesulitan kita sebagai orang percaya, kita percaya dengan janji Tuhan, saudara, tapi kadang-kadang kita nggak mau melakukan perintah Tuhan. Yang kadang-kadang itu nggak masuk di akal. Kita belajar dari sini, saudara. Sekali lagi, ada masalah yang harus Anda pecahkan dengan logika. Tapi ada masalah yang Anda harus pecahkan, saudara, dengan iman, dengan taat. Dan seperti saya katakan beberapa Selasa yang lalu kepada saudara, yang Tuhan mau dari kita itu, saudara, itu ketaatan kita. Tuhan mau, saudara, itu kita taat, percaya kepada Tuhan. Sekalipun situasi tidak mungkin, belajarlah untuk percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada hubungannya. Menggali parit, saudara, di tengah-tengah padang gurun. Tapi orang Israel mau taat. Dan memang, saya katakan tadi kepada saudara, tentara Israel diperlengkapi dengan skop. Dan itu sudah skop kecil yang ada bersama-sama mereka bawa, itu sudah diperintahkan saudara sejak lama oleh Tuhan. Dan itu selalu berguna. Firman Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, sekecil apapun, satu saat juga itu akan ada gunanya. Satu ketaatan menghasilkan 2 mujizat. Mereka bisa minum dan mereka bisa memenangkan peperangan. Saudara, satu kali saya pelayanan di sebuah gereja. Gereja ini sedang berkembang, gereja ini sedang bertumbuh dengan sangat luar biasa. Dan waktu sebelum saya pelayanan, saya diajak bertemu dengan Bapak Gembala di gereja itu, saudara. Saya masuk di kantornya, saya menghormati, saya bisa tahu orang ini penuh urapan. Orang ini punya sesuatu yang spesial, saudara. Bapak Gembala ini orangnya cool.
Saya bisa merasakan kerendahan hati dari Bapak Gembala ini. Tapi dia mengerjakan sesuatu perkara yang sangat besar bersama-sama dengan Tuhan. Dulunya, Gembala ini adalah seorang profesional di bidangnya. Tapi dari dulu, beliau sudah melayani Tuhan. Ada banyak anak-anak didiknya yang dia didik. Walaupun dulunya beliau adalah seorang profesional. Tapi satu kali, Tuhan memanggil Bapak ini. Dia menjadi full-timer. Dia membuka gereja dan berkembang dengan sangat cepat. Berkembang dengan sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang menarik, saudara, yang beliau ceritakan. Satu hal yang menarik yang saudara, saya bilang, wow, itu keren. Ketika beliau sedang Bapak Gembala bersama semua jemaat, mereka akhirnya bisa membeli beberapa ruko dan mereka jadikan gereja. Dan mereka mengalami kesulitan, saudara, untuk membayar cicilan dari ruko yang mereka beli untuk membangun gereja itu. Minus bahkan waktu itu. Minus, saudara. Gereja waktu itu minus, saudara. Dan apa yang dilakukan, saudara? Satu kali Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala ini, kepada hamba Tuhan ini, supaya memberkati gereja yang lain. Jadi istilah beliau itu Tuhan taruh di hatinya untuk membedah gereja. Jadi gereja-gereja, saudara, yang ada di mana aja, yang sudah kurang layak dipakai untuk beribadah, Tuhan menyuruh mereka untuk bedah gereja itu. Dibangun dan untuk jadi layak beribadah dan bagus. Saudara, sedangkan gereja ini masih minus keadaannya. Mereka harus membayar, saudara, kewajiban mereka untuk gedung yang mereka miliki. Tapi saudara tahu, Tuhan menyuruh beliau, Bapak Gembala ini untuk membangun. Itu kan nggak masuk di akal, nggak masuk di logika. Tapi yang luar biasa, beliau mau taat. Hebat, saudara. Beliau mau taat, dia mau melakukan, memberkati gereja, sekalipun mereka butuh. Mereka bedah gereja, dibikin bagus, dibikin luar biasa bagus, sehingga layak untuk dipakai ibadah. Itu luar biasa, saudara. Dan beliau cerita, justru di tengah-tengah mereka membutuhkan, dan gereja mereka membutuhkan, tapi mereka justru, saudara, membagi untuk gereja yang lain. Dan kebutuhan untuk membagi ke gereja lain, bedah gereja itu besar. Saudara, itu nggak masuk di akal, tapi yang hebatnya, beliau mau taat. Beliau mau taat, dan puji Tuhan, sejak saat itu, saudara, gereja itu tidak mengalami minus lagi. Tuhan memberkati dengan melimpah. Tuhan memberikan berkat yang sangat melimpah. Bahkan Tuhan menaruh di hati Bapak Gembala ini, saudara, dan jemaat yang ada untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gereja ini jadi berkat bagi banyak orang. Orang di tengah-tengah corona, ketika orang, saudara, kesulitan untuk hidup, bertahan, makan, dan lain sebagainya. Gereja ini membuka pintu, memberikan makan gratis, bantuan gratis, sembako gratis. Dan itu jadi berkat yang sangat luar biasa. Dan Bapak Gembala ini cerita mereka tidak kekurangan sejak saat itu. Bahkan, saudara, setelah selesai gereja dibangun, Tuhan memberikan visi yang lebih besar lagi. Untuk bisa membangun lagi sesuatu yang lebih besar. Ada satu kesaksian beliau, saudara. Beliau mengatakan, beliau sharing, beliau cerita waktu itu. Bapak Gembala itu cerita. Satu kali ketika beliau sedang berada di Jakarta, ada pelayanan di sebuah tempat di Jakarta. Kemudian beliau sedang duduk makan di satu tempat. Tiba-tiba, saudara, ada orang yang dekati Bapak ini. Bapak pendeta ini, Bapak Gembala ini kemudian mengatakan, Bapak pendeta ya? Oh iya, saya pendeta. Kemudian secara tiba-tiba orang ini, saudara, memberikan begini, saya ingin memberikan uang kepada Bapak pendeta. Dan saudara, uang yang diberikan itu 600 juta. Pak Gembala ini tidak kenal orang ini. Tidak pernah saling bertemu. Tapi Tuhan bisa mendorong. Dan orang ini bukan orang Kristen. Setelah Bapak ini tahu, orang ini bukan orang Kristen. Tapi Tuhan menggerakkan, saudara, Bapak ini, orang yang tidak dikenal. Perjumpaan, saudara, bukan di gereja, di tempat makan. Tapi, saudara, orang itu memberikan 600 juta. Itu sangat besar. Saudara, ketika Bapak Gembala ini mau taat, dia mendapatkan berkat dari ketaatan itu. Ketika dia memberkati, padahal gereja butuh berkat juga. Ternyata, saudara, ketika dia memberkati, dia diberkati. Memberkati gereja yang lain, gerejanya itu diberkati. Saudara, di tengah-tengah keadaan semacam ini, mari kita belajar dari kisah itu. Gereja pun mengalami mujizat karena gembalanya, hamba Tuhannya, orang-orang di sana mau taat. Orang Israel, saudara, ketika mereka menghadapi satu problem, mereka taat. Ada 2 mujizat besar yang terjadi. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, belajarlah. Selalu saya ingin bilang, Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan bahasa yang saudara mengerti, yang saudara pahami.
Dan kalau saudara taat dengan firman itu, saudara akan melihat, saya berdoa, biarlah saudara akan melihat ketaatan yang menghasilkan mujizat. Dalam kehidupan saya telah melihat begitu banyak mujizat. Sampai hari ini saya dipelihara oleh Tuhan.